Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Detia Yuliana. Saya dari kelas 12 IPS 3. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kita masuk dalam pernikahan. Pernikahan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak dan kewajiban bagi suami istri. Pernikahan dalam UU PRI. Yang ketiga, hikmah pernikahan dalam Islam. Yang keempat, ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk sikap dan perilaku saling menasehati. Mengapa sih Islam menyariatkan dalam pernikahan? Oke, saya akan jelaskan. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memperlakukan pendamping sebagai tempat acurkan suka dan duka. Hidup berpasangan dan nikah dalam kebijakan Allah Subhanahu wa taala, terkebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Nikah merupakan fitrah karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri, LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender karena bertentangan dengan fitrah manusia. Yang keempat, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia, menghindari zina, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengikat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang. Sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyariatkan pernikahan sebagai difirmankan dalam surat An-Nahl ayat 16. Sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, membangun atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau yang disebut dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan itu tersendiri, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harusnya memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membimbing keluarga sakinah dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, Rasulullah, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Di sini juga ada
hukum pernikahan, yaitu yang pertama yaitu wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik maupun mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib bagi untuk menikah karena menjauhi zina. Baginya wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekitarnya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menjalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia. Dalam pernikahan juga ada yang disebut mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisi, mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram mu'abbad, wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri, keduanya mahram. Yang kedua, gair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara susunan kakak dan adik. Hal-hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lainnya dengan sebab istri orang dan sebab ibadah. Sekarang kita lanjut dengan rukun dan syarat pernikahan. Oke, di sini kita akan bahas tentang calon suami, syarat-syarat sebagai berikut. Yang ke-1, bukan mahram. Si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusunan. Yang kedua, orang yang dikehendaki yakni adalah karidan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Harirah, yaitu yang ketiga, mu'ayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas dari mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. Yang kedua, calon istri, syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau bersatu sebagai istri orang. Yang ketiga, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita menerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan hasbah wanita. Saya akan menyebutkan syarat wali, yaitu ada 10 syarat. Yang pertama, orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasing. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Yang kesepuluh, merdeka, bukan budak. Mereka bukan budak.
Yang keempat, 2 orang saksi. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik. Tidak boleh meranggap sebagai saksi walaupun menurut kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela, tidak terpaksa. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU No. 1 Tahun 1974. Oke, di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalisis pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, perkawinan, dan rangka tertib hukum dan tertib administrasi. Maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke, kita lanjut dalam ketentuan pernikahan dalam Islam. Rukun sah nikah dalam Islam. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Wali akad nikah dan perempuan bersedia menjadi wali. Kedua perempuan bersedia menjadi wali. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, dan maaf juga kalau di sini berisik. Semoga kedengeran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.